Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang pendapat, argumen, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, gak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mister Sok Tahu. Nah Mister, jadi ada salah satu teman di kolom komentar bertanya tentang rezeki. Menurut Mister, bagaimana sudut pandang Mister tentang rezeki? Oke. Jadi dalam kitab suci itu dijelaskan bagaimana proses kita diciptakan. Dari 40 hari pertama dia setitik nutfah. Terus 40 hari kedua dia menjadi setetes darah. Dan 40 hari ketiga dia menjadi segumpal daging. Jadi di saat di 40 hari ketiga itu, Sang Pencipta itu mengirimkan seorang malaikat untuk menentukan segalanya. Langkah, rezeki, pertemuan, dan maut. Jadi kalau misalnya ditanya tentang rezeki, ya rezeki itu sebenarnya budget gitu. Oh, Dia dibajetkan. Budgeting artinya udah dibajetkan oleh Sang Pencipta untuk semua hambanya. Jadi dikarenakan budget, kadang-kadang orang bertanya, yang mana sih sebenarnya rezeki yang dibajetkan itu? Ya kalau kita mengacu kepada yang tadi itu bahwasanya langkah, rezeki, pertemuan, dan maut, itu budget yang dibajetkan itu adalah yang diterima oleh tubuh. oh, makan seperti itu. Semua yang diterima oleh tubuh itulah rezeki dibajetkan. Dari segi makanan, minuman, Apa semua aja? aja yang masuk dalam tubuh. Demikian juga Pakaian. dengan pakaian, tapi pakaian yang kita pakai sampai hancur gitu. Oh, Karena ada lagi yang orang mungkin nggak bisa membedain antara rezeki dan harta. iya benar, materi ya. Ada yang mengatakan, oh dia banyak rezekinya, padahal dia hartanya yang banyak gitu. Itu beda. Mister? Beda. Oh beda. Jadi rezeki itu budget, sedangkan harta itu sesuatu yang diberikan sesanggup yang kita bawa. Atau untuk ngebedain itu, kalau rezeki itu nggak akan pernah bergeser dari kita. Tapi Sudah kalau ditetapkan. harta itu dia bisa berpindah. Misalnya kita ngucapin gini, oh itu dulu rumah saya gitu. Artinya berarti rumah itu harta, bukan rezeki gitu. Benar. Atau Yang dulunya kepemilikan kita bisa jadi kepemilikan bisa orang. pindah gitu. Atau yang lebih simpelnya, kalau anak itu kemana jatuh? Rezeki kan? Karena nggak ada istilah mantan anak kan? Iya benar. Kalau istri? Istri jatuhnya kemana? Rezeki apa harta dia? Rezeki ya? Ya, Harta ya? harta, karena dia bisa pindah kan? Oh iya. Kan ada istilah itu dulu istri saya gitu. Oh iya. Jadi itu bedanya. Bedanya. Jadi orang sering gitu bersedih kan, kenapa rezekinya sedikit gitu. Mungkin dia nggak mikir aja. Kalau rezeki yang dibajetkan itu adalah yang diterima tubuh, apa rezeki yang paling besar yang diberikan oleh Sang Pencipta? Sehat. Sehat kan? Artinya ada orang yang mungkin dia berkecukupan dari segala hal, tapi dia penyakitan gitu. Sementara ada orang yang mungkin dia kekurangan dari segala hal gitu. Rumah sewa, kan? Semuanya sewa gitu. Semuanya kredit gitu kan. Tapi dia diberi kesehatan gitu. Yang kesehatan itu nilainya itu besar sekali. Besar sekali. Jadi disitulah keadilan Sang Pencipta. Yang kita nggak betul-betul paham di situ. Kita nggak sadar, Mister ya. Jadi jangan bersedih gitu ketika kita mungkin nggak punya mobil seperti orang. Jangan bersedih ketika kita nggak punya rumah seperti orang, gitu kan? Tapi yakini aja. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu. Itu yang salah. Itu punya kita. Tapi gimana cara mendapatinya? Ini menjadi masalah ini. Di dalam kitab suci itu sebenarnya ayat-ayat yang ada di kitab suci itu dia punya level ayat. Misalnya apa? Misalnya untuk kita yang memang belum punya apa-apa, itu ada ayat menyatakan bahwa jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat gitu. Artinya jika kita belum punya, maka kita harus bekerja.
bersungguh-sungguh itu Oke. untuk bisa dapat. Kemudian ketika kita sudah punya nih, udah ada rumah, udah ada mobil gitu, kita harus pindah dari ayat yang pertama itu. Oh, bukan pakai ayat itu lagi. Jangan pindah lagi, karena level tadi kan karena level nih udah punya. Oh, karena kita udah punya. Udah punya. Ya pindah yang di mana ada ayat yang mengatakan ketika kau bersyukur dengan nikmat, maka dia akan menambahnya. Oh gitu. iya. Jadi ketika kita sudah memiliki, maka syukuri itu. Sang Pencipta akan menambahnya, karena itu memang janjinya gitu. Jadi ketika udah ditambah, udah mungkin ya udah punya perusahaan, kayak udah jadi bos atau apa, itu pindah lagi, ayatnya harus pindah lagi, jangan di situ lagi. Oh, sudah beda ayat lagi ya? Beda ayat lagi. Jadi ada level-level itu. Dalam satu ayat disebutkan bahwa kita boleh berencana, nggak apa-apa. Tapi Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi ke situ. Lu bayangin kalau misalnya orang yang nggak punya apa-apa megang ayat milik yang udah sukses tadi gitu. Yang ketiga. Dia nggak mau kerja kan? Kacau jadinya. Semua udah diatur kan? Iya, jadinya. Begitu juga ketika dia belum punya apa-apa, dia ambil ayat bersyukur, kan lucu juga ya. Juga apa yang disyukuri. Apa yang disyukuri. Iya, benar. Belum punya apa-apa. Paling dia mensyukuri kesehatannya. Itu oke, nggak masalah. Nah, jadi level-level ini juga yang terkadang kita lihat sering terjadi ribut gitu. Mempeributkan tentang ayat-ayat. Dimana kalau kita tidak meletakkan di posisinya, maka seolah-olah itu kontradiktif. Padahal tidak, itu peruntukannya gitu. Karena kitab suci itu ya untuk semua. Dari orang yang paling miskin sampai orang paling kaya. Semuanya. Nah, semua. Dari orang yang paling susah sampai orang paling senang. Semua ada ininya. Jadi ada peruntukannya. Jadi ketika tidak di tempatnya ya salah jadinya, jadi bingung, jadinya ribut kan, jadinya sering kita lihat itu orang ribut terkait hal itu. Benar-benar. Oke, kita cerita misalnya case yang baru-baru ini, misalnya terkait masalah penipuan apa itu afiliator, saya nggak tahu, kasihan juga itu. Jadi dia memiliki segalanya. Dia punya mobil mewah, punya barang-barang yang branded atau apa gitu. Itu kan jatuhnya ke harta. Jadi ketika itu tidak dilakukan dengan benar, maka ujung-ujungnya kan nanti akan jatuh ke kantor polisi gitu. Jadi beda kepemilikan. Pindah dia. Karena apa? Karena dia belum siap. Jadi siapan itu penting, Sir. Ketika orang ingin memiliki, dia harus siap dulu. Misalnya ketika dia ingin punya mobil, dia harus siap untuk bisa bawa mobil. Minimal bisa bawa mobil, bisa parkir di rumahnya. Iya. Bayangin kalau dia nggak bisa bawa mobil, tapi dia beli mobil, apa yang terjadi? Bisa bahaya bagi orang lain, kan? Nah, itu dia. Begitu juga dengan dia punya uang miliaran, tapi rezeki dia cuma yang dia makan, cuma yang diterima oleh tubuhnya. Kadang uangnya miliaran, tapi dia punya penyakit yang mungkin habis semuanya untuk itu. Iya, benar. Jadi keadilan pencipta itu bisa kita dapatkan dengan kita berpikir. Jadi kalau kita nggak berpikir tentang hal itu ya nggak dapat. Bawaannya kita susah terus. Artinya waduh Tuhan nggak adil, Tuhan begini. Padahal nggak gitu. Seolah-olah Tuhan tidak membantu kita. Itu dia. Terus ada lagi misalnya kita, apa di sana kenapa ada yang kelaparan? Ini ada ini kenapa ada ini, kenapa ada itu, gitu kan? Itu musibah. Dan musibah di muka bumi ini nggak pernah ada yang terjadi yang bukan karena kesalahan kita. Semuanya karena kita. Jadi itu karena kesalahan kita. Sehingga yang nggak enaknya ini kadang-kadang gara-gara kesalahan kita orang lain yang menerima ini yang sakitnya. Makanya kita butuh saling ingatin gitu. Atau orang lain yang berbuat, kita yang kena. Kita yang kena karena kita diam aja ketika dia salah gitu kan. Betul. Jadi akhirnya efeknya ke kita ya terima aja gimana. Ya siapa suruh nggak ngingatin gitu kan. Itu dia terkait yang masalah gitu. Jadi nggak usah disusahkan. Teruslah berusaha
jika belum dapat misalnya kan, loh gimana saya udah bersungguh-sungguh ini, ya kan, cuman belum dapat gimana? Sebenarnya kata sungguh-sungguh ini harus dipahami benar-benar. Yang dimaksud sungguh-sungguh itu apa gitu? Apa sungguh-sungguh bekerja puntang banting cari nggak dapat? Enggak, sungguh-sungguh itu semua dari segala bidang. Keyakinan. Ada keyakinan di situ, ada tenaga di situ, ada pikiran di situ, ada proses belajar di situ, ada proses jatuh bangun di situ. Benar-benar. Itu dia. Segala prosesnya itu, itu harus kita lalui gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat ada orang sukses, kok usah diiriin? Karena apa? Karena dia memang udah melalui proses yang luar biasa itu. Kadang kita nggak tahu prosesnya dia, misalnya. Iya, kita nggak tahu. Kita cuma lihat dianya, dia udah Hasilnya senang saja. gitu. Dia udah senang. Itu dia. Oke. Apa konsep dari rezeki tadi?